kami dari kelompok Dewi Sartika. Dengan saya Siti Aulia Putri. Saya Wildan Mubarak. Saya Aisyah. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang novel sejarah dengan judul Laut Bercerita. Langsung saja masuk ke materinya. Unsur yang pertama yaitu sinopsis. Sinopsis dari cerita ini adalah bercerita di tahun 1998 yang suram. Laut bercerita mengisahkan mahasiswa bernama Biru Laut yang diculik. Dengan 3 temannya, ia disiksa dan disekap untuk mengungkap dalang dibalik gerakan aktivis. Keluarga Wibisono menunggu pulang Biru Laut yang menghilang secara misterius. Adik Asmara Jati bersama tim Komisi Orang Hilang mencari jejak. Sementara itu, kekasih Laut, yaitu Anjani, dan keluarga aktivis yang hilang menuntut kejelasan dari orang yang hilang tersebut. Dari dasar Laut, Biru Laut berbagi kisahnya. Kemudian unsur yang kedua yaitu struktur. Struktur yang pertama itu orientasi. Orientasi dari cerita ini adalah Laut, mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sangat menyukai sastra klasik. Dia diam-diam fotokopi buku-buku karya Pramoedya Ananta Towel yang saat itu dilarang beredar di Indonesia. Setelah itu bergabung dengan organisasi Winatra. Laut aktif dalam diskusi buku serta menentang doktrin pemerintah. Selain menulis, Laut juga menerjemahkan novel dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan mengirimkannya kepada media cetak harian. Yang kemudian struktur yang kedua, alur peristiwa. Dalam novel ini, Laut memimpin aksi membela rakyat terkena pemalsuan hak oleh pemerintah, seperti aksi tanam jagung Belangguan. Namun, sebelum aksi itu, Laut melakukan diskusi kuangjuk dengan teman-temannya yang terganggu oleh kedatangan intel tiba-tiba. Ada kecurigaan terhadap Naratama dan organisasi Winatra, tapi belum ada kepastian. Setelah aksi di Belangguan, Laut, Bram, dan Alex diserang dan ditangkap, disiksa secara tidak manusiawi sebelum dibebaskan. Namun, Laut kembali diringkus pada tanggal 13 Maret 1998 bersama Alex dan Daniel juga yang menghilang. Mereka disiksa dengan kejam seperti dipukul, disiram, digantung, dan disiksa lainnya. Rekan-rekan lainnya juga hilang secara misterius setelah menjadi buronan pemerintah. Kemudian, struktur yang terakhir yaitu reorientasi. Di bagian kedua, novel Laut bercerita. Tokoh utama adalah Asmara, adik dari Laut yang memiliki minat pada sains. Berbeda dengan sastra yang disukai kakaknya. Setelah Laut dan 13 temannya menghilang selama 2 tahun, Asmara bersama teman-temannya mendirikan lembaga untuk menangani kasus orang yang hilang secara paksa, termasuk Laut. Mereka mengetahui adanya tulang belulang manusia ditemukan di Kepulauan Seribu dan setelah diteliti oleh dokter forensik. Namun, Asmara tidak berharap bahwa itu adalah tulang belulang kakaknya dan merasa mencuriga siapa dalam balik penghilang paksa tersebut. Untuk struktur yang selanjutnya yaitu struktur intrinsik akan dibawakan oleh teman saya. Kemudian masuk pada unsur intrinsik, yaitu tema. Tema pada novel Laut Bercerita yaitu perjuangan aktivis pada era Orde Baru. Dalam kutipannya yaitu kami menentang Orde Baru. Itu jelas, itu adalah rezim keji. Tapi sampai rapat dengan nama besar itu, para lawat ini pasti pemalas hingga gemar sekali mengarang cerita. Chudori 2021 halaman 57. Kemudian masuk pada latar tempat. Berada di rumah hunian. Dalam kutipannya, yaitu ruang besar ini bisa kita gunakan sebagai tempat diskusi. Pasang tikar saja. Novel Laut Bercerita 2017 halaman 12. Kemudian berada di rumah makan. Dalam kutipannya yaitu kok diam, ayo pesan, katanya sambil mengunyah dengan asyik. Novel Laut Bercerita 2017 halaman 20. Kemudian latar waktu, yaitu suatu hari nanti. Dalam kutipannya, sampaikan pada mereka, aku berjanji akan berhati-hati dan suatu hari aku akan duduk bersama mereka di meja makan menikmati gulai tengkleng buatan ibu seperti biasa. Novel Laut Bercerita 2017 halaman 209. Kemudian lusa. Dalam kutipannya, kau harus segera berangkat karena lusa adalah hari sidangmu. Novel Laut Bercerita 2017 halaman 214. Kemudian masuk pada suasana, latar suasana, yaitu khawatir. Dalam kutipannya yaitu ibu jangan khawatir, kami berdiskusi dengan aman. Novel Laut Bercerita 2017 halaman 75. Kemudian tegang. Dalam kutipannya
Ya, seperti biasa, tersenyum-senyum pahit. Padahal kami bertiga tegang dan siap menghadapi risiko apapun. Tapi dia kan memang sering begitu, cengar-cengir seolah tak bersalah dan tak ada beban. Novel Laut Bercerita 2017 halaman 72. Kemudian masuk pada amanat, yaitu jangan pernah takut untuk berjuang melawan ketidakadilan walaupun berkali-kali harus menerima kekerasan dan penyiksaan. Jangan pernah menyerah dalam memperjuangkan sesuatu yang patut untuk diperjuangkan. Selanjutnya akan saya alihkan kepada teman saya. Selanjutnya masuk pada pentokohan, yaitu Biru Laut, Kasih Kinanti, Asrama Jati, Anjani, Naratama, Gusti Suroso, Alex Parazon, Daniel Tumbuan, Sunu Diantoro, Bapak Gala Pranaya, Ibu Arifin Bramantyo, 4 sekelompok penjahat, dan para intel. Lanjut ke alurnya. Alur campuran maju mundur. Pada bagian ini pembaca diajak untuk mengenal sosok dalam organisasi Winakra dan sebuah tradisi dari keluarga Biru Laut. Di pertengahan cerita pembaca akan mendapati alur mundur. Sudut pandang menggunakan orang pertama. Hal tersebut dibuktikan dengan kutipan, pada saat inilah aku selalu ingin menghambat Bapak dan dari keinginannya yang sia-sia itu. Dia pasti mengambil 4 buah piring makan dan meletakkannya satu persatu di atas meja makan. Novel Laut Bercerita 2017 halaman 233. Ya, selanjutnya gaya bahasa, yaitu manjas perumpamaan asosiasi, manjas hiperbola, manjas personifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.